Tes, tes, tes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Lidin Mic Tutorial. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan yang sebelumnya kita bahas tentang aplikasi Smart School ya. Yang sebelumnya itu baru sampai penginstalan ya, belum kepada isi daripada aplikasi Smart School-nya. Nah, yang kemarin itu sampai ke penginstalan ya. Oke, kita akan login ke aplikasinya. Nah, di sini kalau misalkan kita belum edit, tampilannya seperti ini ya. Nah, jadi kita harus login. Nah, kalau misalkan kita sudah edit di halaman CMS depannya, nanti ini akan muncul menjadi halaman depan seperti website ya. Oke, di sini untuk admin kita hapus yang usernya. Jadi di sini kita subdomain ya misalkan ya. Nah, di sini site login akan masuk ke adminnya ya. Login admin. Nah, ini sudah masuk karena kita tadi sudah masuk ya. Coba kita logout. Nah, jadi login seperti ini, masukkan usernya dan password yang dibuat saat penginstalan ya. Oke, kita sekarang akan setting, ini kan berbahasa Inggris ya, kita setting ke bahasa Indonesia. Caranya itu di bagian sistem setting. Di sini ada language ya. Yang pertama kita aktifkan dulu ini untuk bahasanya, dipilih ya. Nanti kita tunggu terus klik ini. Nah, nanti akan muncul di sini. Untuk bahasa Inggrisnya itu karena bawaan dari pembuatnya, jadi ini tidak bisa dihilangkan. Ya, di sini ada langsung. Tapi kalau ingin menambah lagi bahasa, tinggal tambah, nanti akan banyak di sini ya. Contohnya nih misalkan kita pakai bahasa Arab ya. Pilih bahasanya, lalu oke, kita tunggu sampai tanda sukses ya seperti ini. Oke, ditunggu sampai. Nah, kalau misalkan kita ingin mengaktifkan atau default bahasanya, tinggal klik aja ini. Nanti akan muncul di atas di sini ya bahasanya. Nah, karena kita akan menggunakan bahasa Indonesia ya biar mudah. Tapi kalau sudah terbiasa dengan bahasa Inggris tidak apa-apa, ini tidak usah dirubah ya, dibiarkan saja bahasanya dengan bahasa Inggris. Oke, kita rubah ke bahasa Indonesia, pilih bahasanya. Oke, bahasanya sudah berubah. Kalau sudah berubah seperti ini, langkah selanjutnya kita kan, kalau misalkan kita ke bahasa Indonesia sudah tidak asing lagi ya, kita langsung ke pengaturan umum. Di sini kita edit untuk nama sekolah kitanya ya. Kalau aplikasi ini dikhususkan sih untuk aplikasi atau website sekolah untuk universitas ya. Nah, kita gunakan untuk sekolah juga, ini bisa ya. Hanya bedanya itu dari segi bahasanya ya, bahasa untuk aplikasinya ini. Oke, kita rubah nama sekolahnya. Kita masukkan nama sekolahnya. Ini untuk NPSN, ini untuk alamatnya ya. Oke, alamat emailnya. Nah, ini sidang ya. Ini untuk sidangnya. Sesi mulai, karena ini kan kampus, jadi sidangnya tanggal berapa, sesi mulai tanggal bulan apa untuk sidangnya. Oke. Kehadiran ini
silakan tinggal disesuaikan saja ya. Kalau mau ini misalkan diaktifkan. Oke, perangkat terpisah oleh bahasanya. Terus untuk format tanggal bulannya ya, Monday misalkan Diamond ya, Diamondnya. Untuk zona waktu di sini kita pilih Jakarta ya, Asia Jakarta ya. Nah, ada di sini ada Asia Jakarta, pilih. Dari atasnya. Ini Asia Jakarta. M7. Bangkok juga bisa. Nah, ini mata uangnya IDR ya, untuk mata uang Indonesia. Ini simbol mata uangnya Rp ya. Oke. Penerimaan mahasiswa. Oke, ini dibiarkan saja ya. Kalau mau disesuaikan silakan. Pembuatan nomor tes ID staff. Oke. Nah, ini untuk pembuatan nanti di pengaturan ya. Nanti ini penerimaan mahasiswa, ini kalau mau diisi silakan awalannya apa, untuk ID-nya ya. Ini juga untuk staff. Nah, hilangkan ini. Pendaftarannya juga, ini untuk pendaftarannya, penerimaannya. URL API seluler kalau ada ya, tinggal masukkan. Nah, ini untuk tampilan temanya, tema ini kan hitam. Silahkan sesuaikan dengan selera teman-teman ya. Oke, kita simpan. Nah, ini untuk logo ya, kita ganti juga ya. Ini untuk logonya silahkan diganti. Kalau logonya ada, diusahakan logonya itu PNG ya. Oke, PNG. Oke, nah udah berubah. Ini untuk logo admin. Nah, ini juga bisa dirubah. Tinggal edit saja di sini ya. Ini logonya. Tekan untuk login. Sesuaikan dengan ukuran ininya. Tinggal kita lihat di copy saja cepat. Kalau ingin melihat ukuran daripada gambarnya ya. Nah, ukurannya itu 2951 ya. Jadi kalau ingin disamakan silakan. Kan kita pas login ya seperti ini, nanti akan ada logo ini, ubah saja yang ini ya. Nah, yang ini loh. Oke, kita simpan. Kita tidak rubah aja ya. Kalau mau dirubah silahkan. Oke, kita cek sudah berubah tidak untuk halaman depannya ya. Nah, ini masih login. Sekarang kita ke CMS halaman depan ya. Nah, ini kita bukan di bawah ya, di pengaturan ya. Nah, di pengaturan di bagian pengaturan CMS depannya ya, kita aktifkan ini. Gede barnya mau diaktifkan silakan. Terus tampilan untuk websitenya ini seperti apa ya, tinggal pilih ini yang terpilih ini.
kita untuk URL-nya silahkan mau dimasukkan ya, akan Facebook ya di sini yang sudah saya buat. Nah, oke, kita lihat ya di sini untuk alamat Facebooknya ya, tinggal kopikan saja. Nah, kalau dipakai Facebook itu tinggal edit saja ya URL-nya di Facebook. Ini untuk WhatsApp. Nah, untuk A-nya ini ganti dengan nomor kita ya. Nanti akan muncul di halaman depan daripada websitenya ya. Oke, kita simpan misalkan 3 atau 4 ya. Oke, kita save. Sekarang kita coba refresh yang ini ya. Nah, ini sudah tampilan awal daripada website Smart School-nya ya. Nah, sekarang kita akan edit ini agar lebih cantik ya, agar lebih keren, supaya ini nyalink. Nah, ini juga link ke halaman ya, atau ke page-nya. Nah, di sini juga nanti ada kan tampilan. Oke, kita ke CMS depan ya. Di sini ini ada peristiwa, galeri, ada berita ya, ada manajer media, ada halaman, ada menu, ada gambar spanduk. Oke, kita olah satu-satu ya. Nah, ini untuk gambar spanduknya itu untuk tampilan di sini ya. Oke, kita coba tambahkan gambar. Nah, ini di sini tidak akan muncul gambar. Jadi kita semua tentang gambar ya, baik gambar itu JPG atau PNG, kita harus upload dulu di manajer media. Oke, kita upload di sini. Untuk gambarnya misalkan, oke, kita cari gambar. Untuk gambarnya ya, oke, kita cari dulu. Oke, yang mudah saja ya, di sini kita cari gambarnya. Oke, nah ini kita upload, kita tambah lagi ya, nanti akan mengupload sendiri. Kita contoh 2 saja ya, kita tambah lagi ya untuk nanti yang lainnya di sini ya. Kita cari lagi gambarnya. Oke, kalau ada link video tinggal di sini sertakan ya. Kita tambah lagi, cari di foto di sini ya. Oke, misalkan ini kita upload sebanyak mungkin ya, nanti kita masukkan ke galeri ya. Oke, kita sudah saja cukup. Nah, kita ke spanduk ya, tadi gambar spanduk. Kita coba upload di sini, tambah. Nanti di sini akan muncul ya gambar spanduknya mau apa ini ya. Kita menambahkan, kita tambah lagi 2 ya. Nah, yang kayak ini. Oke, kita refresh yang ini. Nah, kan tapi seperti ini ya. Oke, nah seperti ini. Nanti akan, oke. Selanjutnya kita ke halaman ya. Nah, ini halaman sudah ada. Nah, untuk halaman home-nya kita rubah.
Jadi halaman home-nya itu untuk tampilan di sininya ya. Kalau untuk tautan, ikuti kami, umpan balik itu adanya di sini di bagian peristiwa galeri berita ya. Oke, kita rubah home-nya. Jadi home-nya itu untuk pusatnya. Kalau misalkan kita di WordPress kan ada, kalau halaman depan itu biasanya kita bisa dibikin di posting, terus kita edit di bagian readingnya, membacanya itu. Nah, kan tampil setiap kita post, misalkan galeri atau apa ya, tergantung bagaimana widgetnya itu. Jadi nanti akan muncul di depan sini ya. Dikarenakan ini kan tidak ada widgetnya ya, tidak disediakan di sini. Jadi kita buat sendiri di home-nya itu di sini. Nah, di sini dibuat sendiri ya. Nah, saya yang sudah buat ini ya, yang sudah jadi kita kopikan, tinggal teman-teman edit saja. Jadi di sini editnya itu menggunakan kode HTML ya. Nah, ini bisa diperbesar. Nah, seperti ini ya. Nah, ini tampilannya nanti akan terlihat keren ya. Kalau di sini kelihatan acak-acak ya, kelihatan acak-acak. Nah, ini untuk editnya di sini di source. Ini tinggal diedit saja, nanti tampilannya akan terlihat keren ya. Kalau mau diedit silahkan di sini. Oke, kita perkecil, kita simpan. Untuk edit silakan teman-teman edit yang sudah saya jadi ini, nanti saya kopikan di deskripsi video ya. Oke, kita refresh ya. Oke, nah tampilannya sudah seperti ini ya. Oke, ini foto bisa kita ubah dengan foto kita ya, kan guru. Nah, sudah tampil sepertinya. Nah, sudah terlihat bagus ya, seperti website sekolah. Oke, coba kita lihat di sini ya. Di sini juga ya. Nah, ini. Kan ini jumlah siswa ya. Jumlah yang diterima atau. Nah, ini untuk gambar ini bisa diedit. Nah, caranya di sini dieditnya. Ini tinggal diedit saja oleh teman-teman ya, tapi tidak merubah bentuk ini guys. Terus ini juga bisa pakai link, kita linkkan misalkan ke mana. Jadi pas diklik itu ngelink ya. Kalau ini kan belum ngelink. Contoh ini kan tidak ngelink ya. Nah, oke, kita linkkan di bagian, kita copy dulu linknya ya. Nah, ini diklik di URL ini ya. Oke, URL-nya kita masukkan. Oke, kita simpan ya. Oke, ini bukan yang ini ya, salah. Yang ini. Oke, edit ya. Tinggal ganti aja ini namanya ya. Oke, ini kita save. Oke, kita replace. Klik ini linknya. Nah, nanti akan ke link ya. Ini sekedar contoh saja. Oke, silakan teman-teman edit saja ya di bagian ini. Oke, ini untuk, nah di sini kan tampilannya ada admission, komplain, ada kontak. Nah, ini editnya di bagian menu ya. Tapi sebelum itu kita siapkan dulu. Contoh ini misalkan ada peristiwa ya di sini.
kita tambahkan peristiwanya, acara misalkan di sini ya. Kegiatan acara apa saja, misalkan acara kalau di sekolah itu ada acara pemilihan OSIS. Lokasinya misalkan lapangan atau aula ya, aula sekolah. Nah, caranya dimulai dan akhir sampai kapan ya. Oke, misalkan di sini untuk kata-kata undangan atau apa ya. Kan di sini masukkan saja tes OSIS. Nah, di sini untuk gambar unggulannya biasanya untuk gambar akan tampil di depannya. Oke, misalkan kita ini kita simpan, silahkan buat selanjutnya ya. Terus kita bikin galeri. Oke, galeri tinggal tambahkan judul galerinya apa, misalkan ekstra pramuka ya, tes ekstra. Nah, kalau misalkan ingin ditambahkan di sini juga gambar media apa bisa, asalkan kita sudah di manajer. Tadi kita tambahkan dulu terlebih dahulu ya. Kan gambar unggulannya kita masukkan ini ya. Oke. Kita ini untuk contoh saja ya. Berita. Nah, ini kita bikin juga beritanya. Tambahkan berita apa? Misalkan hari santri ya, kita cari di Google beritanya, hari santri. Oke, kita ini ada berita, kita copy ya. Nah, kalau di sekolah pasti tentang berita-berita yang di hari sekolah. Oke, kita copy ya. Oke. Kita copy. Ternyata tidak mau di copy. Kita cari yang lain yang mudah di copy. Kan segini aja ya. Nah, ini kita gambar andalannya. Oke, simpan. Untuk halaman, nah ini kita untuk halamannya juga kalau mau ditambahkan silakan. Misalkan kalau sekolah itu ada visi misi atau pemilihan ya, atau formulir PBDB ya. Visi misi, oke. Visi misi. Nah, ini jenis halamannya tadi saya lupa ya. Nah, ini kan untuk halaman. Oh, jenisnya tinggal kita simpan sesuai jenisnya. Kalau misi-misi tidak ada gambar. Kita ubah yang tadi ada di peristiwa ya. Saya lupa tadi pas ininya ya. Ini peristiwa sesuai dengan bukan. Kita lihat lagi. Kalau misalkan di atasnya ini tidak usah ya. Nah, ini karena di halaman ya, atau ini standar saja.
atau dirubah ini tentang acara atau berita atau galeri untuk halamannya ya. Oke, kita edit untuk halaman untuk menunya ya di sini. Ini kan ada menu bagian atas, ada bawah ya. Kalau bawah itu yang ada di bagian menu ini ya. Oke, kita edit bagian bawah atas. Nah, ini sudah ada. Misalkan ini kita tambahkan saja di sini, misalkan visi misi tadi ya. PC. Kita buka tab. Nah, di sini ada PC ya. Kita simpan. Nah, kita simpannya di sini ya. Atau di sini bahasanya profil bisa. Profil. Untuk alamatnya kita kosongkan. Nah, ini kita simpan di bagian ini ke bawah. Terus kita tambahkan juga. Oke, sudah. Oke, kita coba refresh. Nah, ini sudah ada ya. Diklik ada visi misi. Ini kan di tab ya. Oke, ini bisa pakai logo ini. Itu tadi di bagian setting yang tadi logonya ya. Tinggal di upload saja. Contoh tadi di bagian CMS depan. Nah, ini untuk logonya. Nah, untuk yang di atasnya seperti ini ya. Tinggal dirubah saja. Tapi ukurannya harus kecil. Kita coba yang seadanya ya. Tapi biasanya itu bisa otomatis rubah ya dengan ukuran yang besar juga. Misalkan kita, nah ini harus hijau ya. Kita cek yang ini bisa. Nah, bisa. Ini juga kita pakai ini aja ya. Oke, kita simpan. Kita refresh. Nah, ini ada logonya. Kalau misalkan ukuran sesuainya itu ada 369 piksel ya. Silakan teman-teman untuk membuatnya ukuran seperti itu ya. Nanti ditempel di sini. Nanti akan ganti ya email untuk itunya. Untuk logonya. Di sini saya buatnya di komputer lain ya, jadi misalkan ini ya. Oke, bisa. Nah, bisa ya, tapi ukurannya mungkin tidak sesuai. Kalau mau rubah tampilan websitenya, tinggal rubah ini aja template-nya, bentuknya, kita refresh-nya. Nah, seperti ini. Oke, sudah jadi. Nah, dikarenakan kita kita perbesar ya tuh. Nah, ini kelihatan. Kalau tampilan di HP itu kelihatan seperti website ya. Oke, tinggal tambahkan saja ke sini. Oke. Selanjutnya kita edit untuk CMS. Menu yang bawah ya. Ini. Silakan menu yang bawahnya. Ini sama isinya. Kalau misalkan kita mau menampilkan yang tadi, yang misalkan ini ya, untuk peristiwa misalkan ya.
kita lihat dulu. Nah, ini untuk linknya kita kopikan link ininya, kita ke menu di sini. Nah, kalau misalkan mau ditambahkan ya, jadi nanti setiap kita update di eventnya itu berubah sama. Oke, kita di peristiwa ya. Coba kita aktifkan dulu, barangkali bisa, itu tidak harus ini. Oke, kita perkecil ya, jadi harus linknya dipakai ya. Oke, kita di menu ya, misalkan tunggu bentar. Nah, salah ya. Oke, di menu ini, nah di bagian ini ya, bentar ya, kita tambahkan. Tapi ini untuk tambahkannya ini, misalkan ini event ya, bukan 4 peristiwa ya, sorry, sedikit lupa ya, peristiwa ya. Di sini ada peristiwa. Kalau peristiwa itu kan acara ya. Oke, kita klik acara di sini. Bukan di halaman, di menu ya. Oh iya benar. Benar-benar di halamannya. Ini kita buat acara juga di sini ya. Misalkan peristiwa atau acara ya. Ini pilih acara di sini, silahkan masukkan untuk acaranya. Simpan. Coba kita tambah lagi ya. Misalkan nah ini berita. Kalau mau dikosongkan juga bisa ya. Nah, ini kita kosongkan. Terus kita tambah lagi galeri ya. Oke. Di galeri. Kita tambah lagi galeri. Oke, kita simpan di bagian menu, kita simpan di atas. Di bagian menu ya. Nah, di sini sudah ada akan acara ya. Acara. Oke, disimpan di sini misalkan ya. Berita, galeri ya. Kita simpan, kita refresh ya.
Kita coba klik acara ya. Nah, ini berita. Nah, ini galeri. Nah, ini. Oke. Maaf ya tadi saya lupa. Nah, ini untuk apa ya? Acara berita galeri. Oke. Yang ini coba yang ini berita ya. Beritanya di berita. Kita edit di beritanya. Udah benar. Sedikit hapus. Oke. Nah, ini tidak kelihatan. Untuk acara dan galeri sudah ya. Nah, ini jadi oke. Jadi intinya begini ya. Jadi kita bikin dulu ini untuk peristiwa, galeri, berita ya, isi misalkan lebih banyak ya. Terus untuk gambarnya itu upload di manajer media ya. Nah, ini untuk halaman. Jadi menu-menu yang ada di sini bisa kita tambahkan di sini ya. Kalau misalkan untuk standar, klik standar saja. Nah, untuk menampilkan yang peristiwa, galeri, dan berita, kita tambahkan sesuai ininya ya, di bagian ininya. Nah, yang bawahnya itu kita kosongkan. Kalau mau diisi silakan diisi. Judulnya samakan saja sesuai dengan ininya. Nanti akan jadi ini tidak perlu lagi ya. Tidak perlu lagi kita buat, cukup kita tambahkan di bagian ini. Misalkan coba ini kita tambahkan lagi. Terus kita isi di sini. Sudah kita buat misalkan santri ya. Kita isi di sini paste. Salah yang tadi ya. Kita pastekan, tambah lagi ya misalkan untuk acaranya. Nah, terus untuk misalkan tambah lagi ya. Pramuka. Kita tambahkan lagi. Terus di bagian galeri kita tambah juga ya. Kita masukkan kata-katanya atau kita upload foto bisa ya, tambahkan di sini. Upload foto-foto. Tambah lagi ya. Oke, di sini andalannya kalau mau silakan. Oke. Simpan, tambah lagi silakan. Untuk peristiwa juga udah ya, udah banyak peristiwa. Untuk berita ya, tambah lagi misalkannya untuk berita. Oke, kita pastekan gambar unggulannya, masukkan. Oke, simpan. Kita tambah lagi ya. Unggulannya kita masukkan juga. Kalau tidak pakai tidak apa-apa ya. Oke. Nah, kalau sudah terisi, jadi kita di bagian halaman tidak usah lagi input. Untuk yang ininya otomatis akan masuk ke sana. Oke. Kita refresh. Coba kita klik acara. Nah, ini kan ada acara banyak ya, acara. Terus ada ini acara lagi. Di bagian bawahnya ada. Nah, kita perkecil. Oke, kita coba perkecil ya. Oke, kan. Nah, ini ada OSIS, santri, tinggal klik saja. Oke. Nah, ini berita. Untuk berita. Nah, ini berita juga ada. Nah, kalau berita dilihatnya itu di sini di bagian biasanya ada ya tadi yang jalan.
kita klik misalkan acara ya. Nah di sini ada berita. Nah misalkan ada Santi. Nah seperti galeri juga kan sudah ada. Nah di sini tinggal klik. Jadi kita tidak usah lagi tambah ya untuk ininya. Jadi untuk acara, berita, dan galeri otomatis ya. Oke, itu untuk tampilan depan ya teman-teman. Nah untuk link-link di bawah juga tinggal kita edit saja ya. Ini di bagian menu ya, di bagian bawahnya. Misalkan butir menu berita. Kita simpan. Terus kan di sini ada lagi galeri ya. Terus ada komplain. Nah kalau komplain nanti ada di bagian ini ya, kita isi komplain. Nah di sini kita ada komplain, masukkan. Terus satu lagi komplain peristiwa ya, berita, bukan berita, acara ya. Kita masukkan acaranya. Oke, kita refresh. Nah ini sudah ada. Jadi ini linknya otomatis ke link yang tadi ya. Ikuti kami. Ini untuk komplain. Ini komplain ya. Jadi akan masuk. Jadi tadi tidak usah dibuat link yang di sini komplain karena udah ada di sini ya, sudah disediakan di sana. Ini sama seperti ini ya. Jadi kalau klik ini ketahuan yang berita ya. Tinggal diklik saja judulnya. Oke. Di bawah lagi acara, galeri. Nah ini untuk rilis postnya, rilis yang kita kirim. Nah sini di data di atas. Yang ini tadi kan kita bikin follow-nya. Oke, sudah aktif ya. Di bagian CMS ya. Alamatnya sudah ada, email, kontak juga. Selanjutnya di pengaturan ya, ini ada pengaturan sesi, ada pengaturan notifikasi. Ini untuk notifikasi nanti akan pembalasan daripada kegiatan yang ada di sekolah ya. Ini ada hasil ujian misalkan lewat email, jadi otomatis dikirim ke email siswa atau guru ya. Nah ini ada pengajuan biaya absensi, jadi lewat email ya. Tinggal kita checklist saja mana yang akan kita aktifkan. Terus di bagian pengaturan SMS juga sama ya, sama pengguna ada ini juga ada. Silahkan pilih sesuai yang diinginkan. Nama gerbang pilih ya, diaktifkan. Terus di ini sih tidak terlalu dipakai ya. Pengaturan email. Ini ada send mail, ada SMTP ya. Silahkan pilih.
Terus ada cara pembayaran. Nah, di sini cara pembayarannya misalkan menggunakan apa ya? Ada PayPal ya, silakan nama penggunanya. Jadi memasukkan di sekolah kitanya itu ini aktifkan ya. Jadi nanti cara pembayaran di bagian biaya ya di sini, bukan di bagian pembiayaan. Nanti kan ada siswa itu pembayaran ya, bisa kirimnya lewat mana. Terus di bagian nanti itu ada login guru ya dan login siswa. Terus setting ujian juga di sini sudah ada disediakan. Ada inventaris, ada perpus juga ya, perpustakaan. Ada pusat unduan, ada pusat informasi. Jadi nanti siswa itu tinggal login saja, dilihat di background-nya. Ya. Kalau sekarang kan biasanya terpisah ya menggunakan CBT ya. Kalau ujian pakai CBT. Misalkan ujian atau guru tugas daring pakai CBT juga ya, e-learning. Kalau di sini sudah disediakan semua pool ya. Ada jadwalnya juga, jadwal mengajar, ada daftar guru, sumber gaji guru juga ada, perpus ini, asrama ada juga, sertifikat ya. Nah, kalau sertifikat itu nanti untuk sertifikat, kalau sekarang itu kalau di Indonesia itu ijazah ya. Oke, nanti kita satu-satu ya. Oke, terus cetak header folder ya. Nah, ini untuk sertifikat ya. Nanti ini cetaknya atau slip gaji ya. Tanda terima biaya ini untuk tanda biaya ya. Bukan untuk yang sertifikat tadi ya. Ini untuk slip gaji misalkan. Nanti kan ada pembayaran gaji ke guru ya. Nanti otomatis bisa secara online. Pengaturan CMS tadi bisa dicek perubahannya ya, tinggal dicoba ya. Oke, kita coba yang ini. Nah, ini tampilnya berbeda ya, seperti ini. Kita tinggal pilih yang mana aja tampilannya ya. Oke, yang ini keren ya, keren juga warnanya ya. Nah, itu tinggal dipilih saja ya teman-teman. Terus ini catatan kaki, masukkan Google Analytics, tinggal kita daftar di Google ya. Google Analytics itu seperti tunggu ya, ini loading. Oke, lanjut saja ya. Izin peran. Nah, izin peran itu jadi tambahkan perannya ya. Biasanya kan, nah ini Google Analytics-nya. Oke, ini folder text ya, catatan kakinya. Oke, tadi yang apa ya? Ini kan bahasanya kita rubah ya ke bahasa Indonesia, jadi catatan kaki rubah-rubah. Misalkan copyright ya, copy aja ini. Jadi nanti ada di bawah. Jadi kayak ini buatan kita ya, asli. Kalau menggunakan ini, jadi tidak ada misalkan buatan siapa. Kalau misalkan kita dibikin di WordPress ya, kalau tidak beli biasanya kan di bawah ada disertakan buatannya. Nah, ini sebenarnya oke. Ini untuk yang belum punya website silahkan pakai ini. Nanti juga untuk siswanya ada input siswa ya, jadi kita tidak usah ketik manual ya, tinggal kita lihat saja formatnya, tinggal diisi. Terus aja izin peran ya. Maksudnya izin peran itu kan kalau di sekolah itu ada apa saja, ada admin, ada teacher ya, ada librarian, resepsionis, ada super admin. Terus kalau di sekolah ada operator juga, ada guru, teacher kan guru, ada student. Jadi maksudnya ini peran loginnya itu apa? Kalau misalkan admin, ini
perannya jadi itu mengedit seluruh data ya. Nah ini multi class, ini tidak untuk admin ya. Nah di sini kan saya itu masuknya ke sumber admin ya. Jadi ada yang lebih tinggi daripada admin. Nah ini untuk admin. Jadi dia bisa mengolah apa saja. Kalau guru misalkan ini tidak semuanya bisa diolah oleh guru ya. Jadi guru kan hanya ada input student, ada kategori. Nah ini tinggal dicek disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau mau ditambah tinggal tambahkan saja, nanti di sini tinggal edit. Untuk perannya, cadangan pemulihan. Ini untuk tinggal di backup saja ya. Kalau nanti datanya hilang atau kena hack ya. Modul. Nah, modul ini yang diaktifkan di sini ya. Kalau tidak mau diaktifkan silakan tinggal di nonaktifkan. Sistem ya untuk siswa. Nah, yang ada di siswa itu ini. Indok. Oke. Ini yang ini tidak perlu, siswa profil memperbarui. Ini juga kalau mau diizinkan mengedit bidang profil ya, formulir ya. Kalau dia ingin diaktifkan, tinggal diklik saja ini ya. Jadi ada yang mau diedit nanti di bagian formulirnya. Oke. Ini untuk pembaruan ini. Karena ini free ya. Jadi di sini invalid ya. Kalau mau beli silahkan oleh teman-teman. Itu sekitar $70 ya kalau ingin beli yang aslinya itu. Yang ini kita free, yang free tapi cukup untuk kita ya, tidak ada masalah kalau kita di sekolah kita digunakan. Oke, itu untuk teman-teman mungkin untuk pengaturan dan CMS depan ya. Nanti kita lanjut lagi ke menu-menu yang lainnya ya. Di sini ada yang belum kita itu kantor depan. Ini untuk informasi di depan ya. Biasanya di papan informasi, bukan di pas masuk itu ada penerima tamu ya. Ini dieditnya di sini ya. Atau di bagian informasi kalau ada telepon atau SMS atau pesan keluhan. Nah, di bagian ini dieditnya terus ada informasi siswa. Di sini untuk siswa ya kita tambahkan nanti ada penerimaan secara online atau siswa cacatnya atau kelasnya. Di sini untuk pembiayaan, biaya ya. Di sini ada pendapatan, terus ada beban ya. Di sini sudah ada kehadiran siswa, ada kehadiran guru juga. Nah ini ada ujian ya. Nanti kita bisa setting ujian, bisa setting soal juga ya. Nah kalau untuk soalnya itu kita bisa bikin di guru ya. Atau di sini juga bisa ada kartu juga di sini. Terus online ujiannya. Nah di sini online ujiannya itu bisa secara online, menambahkan ujian, terus ada pertanyaannya kita bisa bikin ya. Nah ini sudah seperti CBT ya, tinggal kita buat saja di sini gitu. Jadi sudah TTP di sini tidak ada export ya, hanya ada copy ini. Tidak bisa diimport. Kalau misalkan pakai CBT kan kita bisa import ya. Rencana belajar, akademi. Nah ini pengaturan jadwal dan segala sesuatu di sini. Sumber daya. Nah sumber daya itu untuk guru ya. Jadi di sini dieditnya tentang guru ya. Kehadiran sebagainya, ini pengumuman. Kita lihat yang tadi, setting yang tadi ya. Ada pusat unduhan, ada materi. Jadi di sini bisa diupload ya, ada silabus, tugas, pekerjaan rumah. Nah ini pekerjaan rumah bagi siswa yang di rumah. Ada perpus, daftar buku, masalah. Nah ini inventaris, item,
tambahkan stok barang. Ini tentang barang-barang yang ada di sekolah ya. Ada toko barang. Nah, tinggal dimasukkan ya nanti. Mengangkut. Jadi ada transportasi ya yang disediakan sekolah, ada rutenya, kendaraan, tetapan kendaraannya. Ada asrama ya, bagi yang tinggal di asrama atau di hotel ya. Sertifikat. Siswa KTP menghasilkan KTP. Oke. Terus nanti ada alumni, acara kegiatan alumninya ya. Ini laporan informasi mahasiswa keuangan. Kalau laporan itu semuanya ya ada di laporan. Nah, di laporan itu kan informasi mahasiswa keuangan, kehadiran ujian, rencana belajar. Oke. Kalau kita ingin menambah pengguna ya, di bagian setting ada tambah pengguna di sini. Ini tambah untuk kan siswa atau di bagian. Nah, tadi tapi kan ini kan belum diedit ya di bagian siswanya. Tabnya juga belum kita tambahkan, jadi tidak bisa ya. Oke, itu saja mungkin teman-teman sekilas tentang aplikasi Smart School. Kita akan lanjut lagi di sesi berikutnya ya, untuk bagian-bagian yang belum kita bahas ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Silahkan untuk aplikasinya sekarang bisa di-download di deskripsi ya. Semoga bermanfaat, jangan lupa di subscribe, like, share, komen. Jika ada yang perlu ditanyakan silahkan tinggalkan komentar di bawah deskripsi video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.